Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo sobat, selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah dan indah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe, serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang Dusun Brobo dan hubungannya dengan Punden Gumo. Di sebuah desa yang terletak di antara persawahan hijau dan mulai terdapat pabrik-pabrik, ada sebuah tempat yang sering kusebut rumahku. Desaku yang penuh dengan keindahan alam adalah tempat yang tak pernah lepas dari pikiranku. Setiap sudutnya menawarkan pesona alam yang begitu memikat hati, seolah-olah waktu berhenti di sana. Desaku dikelilingi oleh deretan persawahan yang indah dan udara segar yang selalu terasa menyejukkan. Di sore, ketika sinar matahari mulai meninggalkan bumi, angin sepoi-sepoi berhembus dengan pemandangan yang menakjubkan. Burung-burung bernyanyi riang menambah keindahan suasana sore. Udara yang masih segar memberikan rasa damai, seolah-olah alam sedang menyambut setiap hari dengan penuh syukur. Jika berjalan ke arah pinggir sebelah desa, suara gemercik sungai yang mengalir deras akan terdengar jelas. Sungai itu jernih di mana ikan-ikan kecil tampak berenang riang di sepanjang aliran batu-batu besar dan pepohonan yang tumbuh subur memberi kesan seperti dunia yang tak pernah tersentuh oleh kerusakan. Sesekali burung-burung melompat dari pohon ke pohon. Desaku juga dikelilingi oleh sawah yang terbentang luas. Saat musim tanam tiba, ladang-ladang itu hijau dan subur. Menambah warna alam yang memukau di musim panen, seluruh desa tampak seperti permadani emas. Dengan padi yang melambai tertiup angin, petani-petani desa bekerja keras. Dengan senyum di wajah mereka menikmati hasil jerih payah mereka yang diberikan alam. Saat senja tiba, langit berubah menjadi biru keemasan, dan desa pun diselimuti oleh cahaya lembut matahari yang hampir tenggelam. Waktu seperti berjalan lebih lambat, memberi kesempatan bagi semua orang untuk menikmati keheningan dan keindahan alam yang tak tergantikan. Malam pun tiba dengan gemerlap bintang di langit, seakan-akan setiap bintang akan memiliki cerita untuk diceritakan. Di sini, di desaku yang indah, aku merasa seolah-olah alam dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Alam memberiku ketenangan dan aku berusaha menjaga kelestariannya. Mungkin desaku tak sebesar kota-kota besar, tapi keindahan, kedamaian, dan kekayaannya jauh lebih berharga daripada segala gemerlap yang dimiliki kota. Inilah desaku, tempat yang selalu memberi rasa syukur setiap kali aku mengingatnya. Tempat di mana alam dan manusia hidup saling melengkapi dalam kebahagiaan yang sederhana. Dusun Brobo terletak di sebuah kawasan yang damai di Sampang Agung, Kutorjo, Mojokerto. Meskipun tak banyak dikenal oleh orang luar, dusun ini memiliki pesona alam yang luar biasa, serta kehidupan masyarakat yang kental dengan adat dan tradisi. Desa ini menjadi rumah bagi banyak orang yang menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Masyarakat Dusun Brobo dikenal sangat akrab dan saling bantu-membantu. Gotong royong adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Jika ada acara atau pekerjaan besar seperti panen padi atau membangun rumah, seluruh warga kita bergotong royong tanpa pamrih. Ini menciptakan rasa kebersamaan yang sangat kuat di antara mereka. Salah satu tradisi yang masih dijaga dengan baik di Brobo adalah acara selamatan desa atau syukuran panen. Setiap tahun masyarakat akan mengadakan acara untuk bersyukur atas hasil bumi yang melimpah.
Acara ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dusun sambil menikmati berbagai hidangan khas desa. Selain itu ada pula kegiatan seni dan budaya yang sering dilaksanakan seperti pentas wayang kulit atau seni tradisional lainnya. Meskipun tidak sepopuler di kota-kota besar, kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal dan menjadi hiburan bagi warga desa. Di Dusun Berubu, anak-anak sangat dihargai dan diberi kesempatan untuk belajar. Meskipun sekolah di dusun ini belum sebesar di kota-kota besar, masyarakat setempat tetap mendukung pendidikan anak-anak mereka di sekolah desa. Para guru dengan sabar mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar kepada anak-anak desa. Banyak anak yang setelah selesai sekolah dasar melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi di kota terdekat. Anak-anak di Berubu juga sangat dekat dengan alam. Mereka sering bermain di sawah atau sungai yang memberikan mereka banyak pelajaran tentang kehidupan alam sekitar. Pendidikan mereka bukan hanya berasal dari buku tetapi juga dari pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari di desa. Meskipun Dusun Berubu tidak memiliki fasilitas yang serba canggih, kehidupan di sana terasa begitu kaya akan makna. Masyarakat yang sederhana, suasana yang tenang, dan alam yang masih asri menjadikan tempat ini sangat istimewa. Banyak orang yang datang untuk menikmati ketenangan dan keindahan alamnya, serta merasakan kehangatan dan kebersamaan warga desa. Berubu adalah contoh nyata bagaimana kehidupan yang sederhana dapat memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Di sini kebahagiaan bukanlah datang dari kemewahan atau materi, tetapi dari hubungan yang erat antara sesama warga, rasa syukur atas hasil bumi dan kedamaian yang dihadirkan oleh alam sekitar. Dusun Berubu dengan segala keindahan dan tradisi yang ada adalah tempat yang mengajarkan kita untuk hidup lebih sederhana, lebih dekat dengan alam, dan lebih menghargai kebersamaan. Mungkin desa ini tidak pernah tercatat dalam sejarah besar, tetapi di sini setiap hari adalah cerita yang penuh makna bagi mereka yang hidup di dalamnya. Pada sore hari, pemandangan Berubu menjadi begitu syahdu. Keluarga-keluarga akan berkumpul di rumah mereka, duduk bersama di teras sambil menikmati secangkir teh atau kopi yang hangat. Obrolan ringan tentang hasil panen atau kegiatan sehari-hari seringkali menjadi topik utama yang dibicarakan. Kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, namun sangat penuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Berubu juga dikenal dengan kesederhanaan penduduk yang sangat menghargai adat istiadat. Setiap tahunnya dusun ini mengadakan berbagai acara adat seperti syukuran panen dan selamatan desa, yang biasanya dihadiri oleh seluruh warga mulai dari anak-anak hingga orang tua. Acara ini bukan hanya sekedar ritual tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar warga, memperkenalkan budaya lokal, serta mengingatkan mereka akan pentingnya bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Dusun Berubu juga dikelilingi oleh alam yang sangat mendukung kehidupan warganya. Banyak sungai kecil yang mengalir dengan air yang jernih menjadi sumber kehidupan bagi tanaman dan juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Beberapa warga bahkan memanfaatkan aliran sungai untuk memelihara ikan atau mengambil air untuk keperluan rumah tangga. Meskipun Dusun Berubu tidak memiliki banyak fasilitas modern seperti halnya desa-desa besar atau kota, tetapi kehidupan di sana terasa jauh lebih tenang dan damai. Alam yang masih asri dan hubungan antar warga yang sangat akrab menjadi kekuatan utama yang membuat desa ini tetap bertahan. Di balik segala kesederhanaannya, Berubu memiliki kekayaan yang luar biasa, baik dari sisi alam, budaya, maupun kekuatan sosial masyarakatnya. Dusun Berubu, Desa Sampengakung, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto adalah sebuah tempat yang penuh dengan cerita dan kenangan indah, sebuah tempat di mana kehidupan yang sederhana tetap penuh makna, dan di mana alam serta masyarakat saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Meskipun tak banyak yang tahu, desa ini menyimpan sejuta keindahan yang tak ternilai harganya. Menurut cerita lisan antar warga penduduk setempat, bahwa Berubu terdapat sebuah bundan yang dinamakan Mbah Gumuk.
yang memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan kepercayaan serta tradisi masyarakat setempat. Punden ini bukan sekedar tempat yang digunakan untuk acara-acara adat, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam bagi penduduk desa. Menurut cerita yang berkembang di kalangan warga dusun Berubuh, punden ini diyakini sebagai tempat yang memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol hubungan manusia dengan alam serta leluhur mereka. Punden Berubuh biasanya dianggap sebagai tempat yang sakral dan dihormati oleh masyarakat sekitar, yang sudah turun-temurun menjaga kelestarian tradisi tersebut. Punden di Berubuh sering dikaitkan dengan keyakinan masyarakat lokal yang sangat menghargai adat istiadat dan percaya akan pentingnya menjaga hubungan dengan roh leluhur. Masyarakat percaya bahwa tempat tersebut adalah tempat bersemayamnya para leluhur mereka yang menjaga dan melindungi desa serta warga yang ada di sana. Punden ini sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual adat dan upacara syukuran seperti selamatan dan ruatan yang dilaksanakan untuk meminta berkah dan keselamatan. Biasanya upacara ini dilakukan pada waktu tertentu, seperti menjelang musim panen atau saat ada peristiwa besar yang terjadi di desa. Selain itu, punden ini juga digunakan sebagai tempat untuk berdoa dan berzikir oleh masyarakat yang ingin memohon doa kepada leluhur mereka. Masyarakat percaya bahwa punden ini menjadi penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual, sehingga menjadi kelestariannya dianggap penting sebagai penghormatan terhadap para leluhur. Sebagai sebuah tempat sakral, punden Berubuh juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mempererat hubungan antar warga. Ketika ada acara besar di desa seperti perayaan panen atau pernikahan, punden menjadi salah satu tempat yang harus dikunjungi oleh masyarakat untuk melaksanakan doa dan memberikan sesaji sebagai bentuk syukur dan penghormatan. Di samping itu, punden juga menjadi tempat yang digunakan untuk memperkenalkan anak-anak dan generasi muda tentang sejarah dan budaya mereka. Pengenalan tentang punden ini memberikan mereka pemahaman tentang pentingnya menjaga tradisi dan kelestarian budaya yang sudah ada sejak lama. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai cerita dan mitos berkembang tentang asal-usul punden ini. Salah satu cerita yang sering diceritakan oleh para sesepuh desa adalah bahwa punden ini dibangun oleh nenek moyang mereka yang ingin memberikan penghormatan kepada roh leluhur yang dianggap sebagai pelindung desa. Konon punden ini juga menjadi tempat yang menyimpan banyak kekuatan magis yang bisa membantu memberikan keselamatan dan keberkahan bagi warga desa yang datang dengan niat baik. Beberapa warga juga percaya bahwa ada tempat-tempat tertentu di punden yang dianggap lebih sakral dan harus dijaga keasriannya. Tempat-tempat ini seringkali menjadi lokasi yang digunakan dalam upacara atau ritual-ritual tertentu dengan keyakinan bahwa roh leluhur akan lebih mudah memberikan berkah jika ritual dilakukan di tempat tersebut. Meskipun zaman terus berubah, punden dusun Berubuh yang tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Meskipun banyak pengaruh luar yang masuk, warga desa tetap menjaga kelestarian punden ini dan memastikan bahwa tradisi yang ada tetap hidup. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak anak muda mulai lebih sibuk dengan pekerjaan dan sekolah mereka, sehingga kesadaran untuk menjaga kelestarian punden ini mulai berkurang. Meskipun para sesepuh desa dan tokoh adat tetap berusaha untuk melestarikan tradisi ini agar generasi mendatang bisa mengenal dan menghormati leluhur mereka. Punden di dusun Berubuh, Desa Sampang-Agung, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto bukan hanya sebuah tempat fisik, tetapi juga simbol dan nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat setempat. Tempat ini menyimpan sejarah yang panjang dan menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini bagi warga desa. Punden ini menjadi bukti bahwa meskipun kehidupan modern semakin maju, hubungan dengan leluhur dan tradisi tetap dihormati dan dijaga oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu informasi tentang dusun Berubuh dan punden Bagumuk yang ada di sekitar dusun.
Tentang punden di Dusun Burbo itu semua cerita lisan di antara warga setempat yang berkembang turun-temurun. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah Soehartono atau Pak Lurah Nono di masa pemerintahnya yang sangat peduli dengan budaya dan sejarah desa, khususnya punden-punden dibangun lebih dari sempurna dan istimewa. Semoga dengan cerita ini informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya dan sejarah bangsa di tanah air. Semoga sobat semua selalu beraktivitas dengan sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.